Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya. Sebentar sambil minum apa-apa santai ya. Perlu kita sampaikan bahwa terima kasih pertama kali dengan rekan-rekan, tenaga medis, sahabat, dan juga para tetangga. Pada tanggal 17 Juni, saya dan juga keluarga ibu serta anak dinyatakan positif terpapar COVID-19. Namun singkat ceritanya, hari ini sudah hari yang kelima. Sudah di swab lagi pada tanggal 3 Juli kemarin, sudah dinyatakan negatif. Sekarang tinggal pemulihannya. Pemulihannya ya ini minum, atau kalau orang ngetren bilangnya lemon tea, lemon tea. Ini madu jalan terus, madu hitam pahit jalan terus. Yang paling menarik ini adalah barusan digoreng sama ibunya. Ini tempe gembus. Kan ada yang menayangkan kalau sedang isolasi mandiri pemulihannya hanya senang, jangan panik, dan juga banyak makan. Terus pokoknya makan, minum, istirahat, olahraga dikit-dikit, kemudian berjemur, beruap, dan sebagainya. Sekarang tempe gembus sambal kecap, yang sederhana saja lah. Nanti itu di belakang lagi bikin tongseng, ya, bikin tongseng. Yang mau nanti mampir. Baik, sedikit cerita saja. Jadi banyak teori, banyak yang menyampaikan, banyak referensi, cerita-cerita dan sebagainya. Kalau saya ceritakan saya ngalamin. Jadi tidak ada yang bikin-bikin. Ada 11 tanda-tanda yang di dalam penderita COVID itu, saya kalau nggak salah ada 9. Jadi dari 11 itu saya sendiri pribadi hanya ada 9 macam. Coba saya kembali urutin ya. Pertama, perut mules, kemudian pengen muntah, naik menjadi dada panas, dada sesek, terus kemudian naik ke tenggorokan kering rasanya tidak apa-apa, langsung bibir juga kering. Ya, bibir juga kering. Sudah begitu langsung naik ke kepala pusing. Nah, kalau sudah kepala pusing langsung ngos-ngosan, apalagi buat jalan ke sini ke kamar mandi kan cuma 6 meter, nggak ada 6 meter, 3 meter. Ini balik udah ngos-ngosan, apalagi buat naik dan turun tangga. Nah, itu sudah 6 macam. Terus kemudian ketika mencium begini, kok nggak ada rasa sambal, nggak ada rasa ini, hilang. 7, 8-nya rasa makan, bukan hilang tapi tidak nafsu. Contohnya bubur kan enak, paling enak kan ya, namanya pagi-pagi makan bubur 2 sendok aja sudah rasanya mual, rasanya apa. Kemudian yang terakhir setelah itu badan pegel-pegel. Cuman kalau saya dua yang belum itu adalah kalau nggak salah badan panas meriang itu nggak ada. Tapi dari 9 itu sudah masuk. Akhirnya karena merasakan seperti itu tidak ada lain, serahkanlah ahlinya ya dokter. Langsung di tetangga situ kira-kira 100 meter dari sini kan ada dokter, kita panggil, langsung ditensi, langsung menyarankan bahwa untuk swab. Ya saya ngikutlah. Alhamdulillah positif. Kenapa alhamdulillah? Nanti ceritanya kenapa kok alhamdulillah. Karena ada 2 versi. Yaitu ada education juga di dalam permasalahan ini. Setelah itu sekeluarga kita ambil swab semua. Memang pada waktu itu masih antigen, tapi walaupun apapun juga bentuknya pokoknya udah ditangani dokter. Ternyata ibu dan si bontot kena, hanya masnya aja yang tidak. Nah,
dengan 3 orang yang positif, 1 yang negatif, berarti kan ada saran isolasi mandiri. Tapi ketika isolasi mandiri tidak seperti yang ditakutkan orang. Alhamdulillah bukan kami menantang ya, tapi pada hari ini dari 3 orang, pada waktu terpapar itu 3 orang dalam satu rumah, dan 1 orang yang negatif, masnya itu negatif. Dia aktivitas di rumah ini berdekatan dengan kita, dan bagaimana sampai hari ini negatif, tidak terpapar, tidak tertular. Prokes tetap pakai masker, kita pakai masker, jaga jarak tetap jaga jarak dan sebagainya. Artinya disinilah suatu hal yang positif saya katakan itu. Jadi jangan beranggapan bahwa orang yang sudah terpapar itu terus dikucilkan, dijauhkan. Bukan begitu. Buku literatur dibaca, referensi dibaca, bahwa penularan itu hanya bisa apabila bersentuhan atau berdekatan dengan jarak tadi, karena loncengnya ketika tidak pakai masker dan sebagainya itu. Ketika ada orang terpapar kemudian kita nengokin dengan batas tertentu di depan pintu dengan jarak 2 meter dengan mengatakan Masya Allah indahnya itu menambah imun daripada si penderita. Tetapi kalau orang-orang berpemahaman bahwa gampangnya nular itu karena hanya lewat depan rumah, bertatapan, itu merasa terkucil sama sekali, nggak ada artinya sepertinya ya. Jadi ini adalah jangan kita diberdaya oleh sesuatu untuk menjauhkan silaturahmi kita gara-gara seperti itu. Ya, itu semua kita lakukan. Terus bagaimana cara mengatasinya? 1, tetap seperti tayangan saya pertama. Sudah kayak begitu jangan terganggu pola pikir kita, ya. Pikiran kita jangan terganggu dengan berita-berita. Contohnya malah nonton dari ini, yang meninggal berapa, rumah sakit gimana, udah itu singkirkan dulu. Kalau orang Jawa ya nontonnya ini aja lah, campur sari, ya, berhibur. Nah kalau punya grup nih, saran dari ibunya nih, coba Pak untuk hiburan itu buka grupnya yang SMA atau SMP, diajak video call bareng-bareng atau Zoom meeting. Ya itu nanti bisa, benar juga kita laksanakan itu. Akhirnya teman-teman juga, aduh mas kayak begitu wajahnya kok ya, enggak apa-apa, yang penting saya semangat. Nah, akhirnya kita Zoom meeting sampai 1 jam ngobrol sama teman-teman kita, ya itu akan menambah. Terus kemudian ada orang ngomong, Pak ini madu hitam dianterin ini. Karena saya dirawat walaupun di rumah, waktu itu mau dibawa ke Wisma Atlet tapi penuh di sana. Akhirnya saya rawat di rumah saja. Kemudian dokter kebetulan memang kenal baik, dokter dari puskesmas itu selalu mensupport saya, mengabarkan, terus mengirimkan, Pak nanti saya kirim madu hitam pahit dari Siva ya. Terus gimana caranya? Gini jelasin. Udah. Terus obat Pak, udah saya anterin tuh obat, udah saya suruh obat dianterin dan sebagainya. Termasuk juga dokter di tetangga saya ini juga selalu menanyakan. Nah, itulah menambahkan suatu semangat buat kita, sehingga semua berjalan dengan baik ya. Sampai hari ini Pak dokter masih mantu saya. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa pada waktu itu kita sudah mendaftarkan atau sudah didaftarkan oleh dokter puskesmas itu untuk melaksanakan PCR. Tapi ketika jam dan waktu serta tanggal yang sudah ditentukan kepada saya untuk PCR itu ternyata tidak bisa ke sana. Ada kabar masuk. Ya, ada kabar masuk bahwa di tempat puskesmas sedang ada pasien yang banyak dan membludak, khawatir nanti tidak terjaga dengan prokes saya, sehingga tambah parah. Dokter menyampaikan, Pak untuk jadwal hari ini mohon Pak saya undur aja Pak, masalahnya situasi tidak memungkinkan di sana. Ya kan, pokoknya saya nurut dokter aja, dokter kan yang tahu, saya nggak tahu harus bagaimana. Udah sekarang Bapak di rumah aja, nanti saya tambahkan obat, bukan ada keluhan telepon saya aja. Sampai pada akhirnya badan sudah merasakan enak dan lain sebagainya. Saya lapor lagi, udah Bapak sekarang tinggal istirahat aja, tapi kalau vitamin saya supli terus gitu. Sampai hari ini supli terus. Nah, inti dari permasalahan sini banyak sekali. Waktu istirahat memang
memang ya kalau dibilang itu virus ada atau tidak, COVID itu ada atau tidak, saya tidak menjawab. Karena apa? Karena tidak tahu. Tetapi kalau yang saya rasakan, sekian lama hidup kita ini sudah banyak mengalami penyakit. Tapi penyakit yang berbarengan 9 macam itu baru kali ini saya. Kalau dulu ya namanya pusing ya pusing lah, kakinya nggak sakit. Ini kepala pusing, kakinya sakit, artinya kakinya nggak bisa buat jalan karena lelah. Ini kepala pusing kenapa ngos-ngosan. Nah ini loh tanda-tanda yang 9 lagi. Apabila rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian mengalami, janganlah ditunda-tunda ya, segera konsultasikan kepada dokter. Jangan menjadikan suatu penderita COVID menjadi aib, bukan ya, harus segera ditangani supaya tidak ada penyebaran dan juga tidak merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang terkucil. Kalau kita tidak lapor justru tidak akan diketahui supaya apa gugus COVID segera menangani supaya bisa terpotong artinya tidak bisa penyebaran lagi. Jadi mohon kiranya kalau memang sudah ada rasa dan memang apabila sudah diperiksa ternyata memang positif, nggak usah ragu-ragu, lapor saja supaya apa? Supaya tidak ada penyebaran dan juga tidak ada penularan ke tempat yang lain. Itu data statistik kita selalu bertambah, pun itu yang didatakan. Yang tidak didatakan ya mungkin masih banyak. Mohon maaf, limonte enggak kok. Ini nanti dulu sedikit lagi. Untuk itu saran saya kepada rekan-rekan bagi yang menderita atau sedang terpapar, tetap semangat, banyak doa, mendekatkan diri karena memang waktunya sekarang mandiri kita yang selama ini mungkin kurang buka-buka Alkitab, Al-Quran, buka-buka. Ada beberapa surat yang sudah saya selesaikan selama 17 hari, 18 hari ya, alhamdulillah itu positifnya ya. Terus kemudian kita yang biasanya itu kalau sujud itu benar kita agak lamaan dikit. Kenapa? Ada terapi yang mengatakan bahwa sujud itu salah satu obat untuk mengalirkan oksigen ke otak ketika kita itu sujud itu ya. Jadi itu kan positif ya. Kemudian bagi yang belum terkena atau yang tidak terkena atau tetangganya terkena, jangan rekan kita, saudara kita dikucilkan. Tengokin, kalau perlu namanya isolasi mandiri, perlu dia minum obat dan sebagainya, jam 8 itu anterin bubur lah. Sudah ada bubur di depan rumah, maka sarankan kepada yang isolasi mandiri, depan rumahnya itu ada kursi atau meja supaya ada orang mengantarkan, tidak bertemu dengan korban dengan cara tertentu, tapi kan bisa bertatap muka, melihat dari kejauhan, Bu ini ya, saya taruh di sini ya, nah, misalnya kayak seperti itu yang kita lakukan. Saya kalau pagi-pagi di depan itu ada kursi, ada makanan bubur, ada ini siapa ya, nanti saya lihat dari CCTV, oh ibu ini, oh bapak ini, oh Pak RT, oh tetangga ini, lain sebagainya. Karena apa? Karena kita keluar juga pasti, Pak jangan keluar, Dek jangan keluar. Nah, kita mau nyari makan dari mana? Kalau tidak ada empati building, tidak ada tetangga yang peduli. Makanya awalnya kenapa tetangga mau peduli dengan, karena diawali kita pernah peduli kepada tetangga. Maka saudara harus kita baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita baik dengan tetangga, karena orang yang paling dekat, kita, yang ngopenin kita, yang ngurusin kita, yang bantu kita. Saya rasa itu saja obrolan pagi saya bersama tempe gembus, tempe gembus ala Kemanggisan Yogyakarta. Ya, tempe gembus, sambal kecap, limonti, madu, ada kerupuk, ada es, apa semuanya. Baik, salam sehat semuanya, tetap semangat dan tetap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datangnya dari Allah. Allah juga lah yang akan menyembuhkan, tapi kita sendiri yang harus berusaha. Tanpa adanya usaha, niscaya tidak mungkin ada suatu keberhasilan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Non wal qalami wa ma yazurun. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.